Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulai ibadah online kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah online kita hari ini. Shalom teman-teman, selamat sore, selamat beribadah pemuda. Untuk memulai ibadah pemuda kita, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu ingin melaksanakan ibadah pemuda kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menyertai ibadah pemuda kami, agar ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan juga untuk menyertai kami setiap keberadaan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati semua keluarga kami di kota maupun desa. Biarlah penyertaan Tuhan Yesus menyertai keluarga kami dan kami sekalian ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini yaitu mengenai tentang berjaga-jaga dan berdoalah. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati peristiwa terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang maha mulia, yang maha agung, telah disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia membuktikan kepada kita semua bahwa dia adalah juru selamat bagi kita semua orang-orang yang percaya. Namun terlepas dari semuanya itu, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan, Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bersama-sama dengan muridnya? Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Allah dan dia juga memperingati murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Kita baca Matius 26 ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus beberapa kali memperingati murid-muridnya untuk tetap terus waspada, berdoa dan berjaga. Apakah kita sadar bahwa dalam hidup kita pun kita senantiasa beresiko mendapat serangan dari si jahat atau iblis yang bisa melancarkan serangan dalam berbagai bentuk dengan godaan-godaan atau kemasan-kemasan yang menipu. Pada kenyataannya, iblis suka membuat kita terperangkap dalam dosa dan itu seringkali dilakukan lewat hal-hal yang secara sepintas tampak menyenangkan, sedap dan nikmat. Iblis cukup pintar untuk mencoba mempengaruhi kita lewat hal-hal yang mungkin tidak terlalu kita pusingkan, alias dosa-dosa kecil. Iblis akan selalu mencari celah lewat kelemahan kita, dan sebagai manusia kita selalu punya titik-titik lemah yang berpotensi menjadi pintu masuknya. Kita menghindari dosa-dosa yang jelas nyata tapi cenderung memberi toleransi untuk masuknya dosa-dosa yang kita anggap kecil dan menganggapnya sebagai sebuah kewajaran atau manusiawi. Padahal kalau itu terus kita biarkan, suatu saat kita sulit melepaskan diri dari jeratan dosa dan membinasakan kita sendiri. Keinginan daging kita selalu menginginkan segala sesuatu yang enak, nikmat, nyaman, dan menyenangkan. Sebaliknya, keinginan roh kerap dianggap sebagai sesuatu yang membatasi atau merusak kesenangan kita. Kita berpikir sedikit melanggar untuk bersenang-senang seharusnya tidak apa-apa, kan cuma sekali-sekali saja. Pikiran seperti itu sering hadir dalam benak setiap orang. Kita rasa itu sangat wajar, padahal di sanalah iblis sedang mengintip dan bersiap untuk menerkam kita hidup-hidup. Bayangkan saja apabila kita membiarkan ada celah yang tidak terawasi saat berjaga dari serangan itu bisa sangat fatal bagi kita. Sahabat terkasih, dosa bukan datang secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses yang berawal dari ketidakmampuan kita mengatasi keinginan-keinginan daging kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan itu terdapat di dalam Yakobus ayat yang pertama. Ayat ini secara jelas menggambarkan proses mulai dari masuknya dosa yang pada akhirnya melahirkan maut. Mulai dari cobaan lewat keinginan-keinginan sendiri, lantas terseret dan terpikat, dibiarkan terus hingga berbuah dan melahirkan dosa. Kita harus berusaha untuk sepenuhnya hidup dalam roh dan bukan menuruti keinginan daging seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Roma 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Mengapa? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sepintas keinginan-keinginan daging memang terlihat menggoda lewat kenikmatannya, tetapi berhati-hatilah karena semua itu bisa melahirkan dosa yang berujung maut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yesus sudah mengingatkan dengan tegas
agar kita mewaspadai benar-benar keinginan-keinginan yang berasal dari daging ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Firman Tuhan mengatakan kita harus berhati-hati, harus waspada karena daging sebenarnya sangat lemah atau rentan terhadap godaan. Terlebih karena keinginan daging justru bisa memikat kita lebih daripada roh. Pada saat roh kita kalah dibandingkan daging, maka berbagai hal jahat pun berpotensi menghancurkan kita. Sahabat terkasih, bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi godaan-godaan dari kedagingan ini? Dari ayat ini kita membaca bahwa metode yang diberikan Tuhan Yesus adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Jangan hanya serius pada satu hal tapi mengabaikan yang lain. Jangan cuman rajin berdoa tapi kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Sebaliknya jangan pula tekun berjaga-jaga tapi kita jarang untuk berdoa. Bukan salah satu tetapi dilakukan harus bersamaan, berjaga-jaga dan juga berdoa. Mulailah sejak awal kita membentengi diri kita dengan baik agar hari demi hari bisa kita lalui penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lewatkan saat-saat teduh di mana kita bisa membangun hubungan yang terus lebih dalam Tuhan. Jangan berhenti untuk terus membekali diri kita dengan firman Tuhan. Jangan menghindar, tapi tetaplah biasakan diri kita untuk bersekutu bersama saudara-saudari seiman yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan tetap libatkan Tuhan dalam apapun juga dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah yang dapat kita renungkan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah di tempat ini dalam keadaan sehat. Buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, kami mohon Tuhan berikan hikmat buat kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu. Buat hamba-Nya Tuhan juga berkati baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanannya. Semoga firman Tuhan semakin dibentangkan ke seluruh muka bumi ini oleh hamba-Nya. Kami juga berdoa buat ibadah kami pada hari ini, biarlah dapat selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kuasa iblis yang ingin mengganggu, kiranya Tuhan patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu kami. Buat pemain musik, WL, singer, dan para pelayan pekerja-Mu ini, kiranya Tuhan berkati juga. Tuhan, kami juga serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik teman-teman kami dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan buat teman-teman kami yang sedang mengalami persoalan hidup. Kiranya juga Tuhan buka jalan setiap masalah yang dihadapi supaya memperoleh kemenangan. Tidak lupa juga kami berdoa buat pendidikan setiap remaja kami. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami menuntut ilmu supaya semakin memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami. Kami juga berdoa buat masa depan remaja kami, Tuhan, yang mana banyak sekali godaan di luar sana untuk menguji iman kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman yang teguh buat kami, agar kami mampu selalu berada bersama-Mu. Inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan doa kami, Tuhan. Kiranya terjadi sesuatu dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya ibadah online kita pada sore hari ini bisa menguatkan kita semua dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sampai bertemu Sabtu minggu depan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.